Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, arti hadirmu. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita melihat arti hadirmu, nah kita akan lihat the truth dari dia. Kira-kira apa sih sisi terjujur dia yang terdengar di telinga kamu, terutama tentang interaksi kamu sama dia, apa yang dia rasain atau gimana situasi dia. Oke? Divine Modeling Angels, Taurus Crosswatchers, Taurus Crosswatchers, energi Agustus 2023, clarify please. Crosswatchers, Taurus, the truth. Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. I wish I could take back my word. Aku berharap aku bisa tarik kembali ucapanku. Lagi emosi ya, ngomongnya ngaco gitu. Kadang lucu juga ya, nggak usah lihat orang lain deh. Kalau kita lagi emosi, kita ngomongnya ngaco. Jadi ketawa sama diri sendiri, ya enggak sih? Kok gue bisa ngaco begitu ya? Gitu. Ya mungkin dia juga begitu. Lagi ngetawain dirinya sendiri. Kok gue ngaco ya ngomongnya? So ini dia sesali semua ucapan dia yang menimbulkan kerusakan di koneksi kamu sama dia. Yang kedua, I'm starting to understand our connection. Mulai belajar untuk memahami koneksi kita. Ya memang kalau udah nggak komunikasi, agak ada jarak, itu biasanya baru sadar ya. Ternyata pasangan kita tuh sayang sama kita. Ternyata pasangan kita itu mau pahami kita. Ternyata pasangan kita tuh yang terbaik gitu, yang kita temui. Gak ada orang kayak dia gitu. Mungkin dia mikirnya gini, gak ada orang ini kayak si Taurus ini. Dia kerja keras banget ya buat sama gue gitu. Kadang-kadang kan kita mikirnya gitu ya. Coba posisiin diri dia yang sekarang lagi memahami koneksi dia sama kamu. Mungkin dia mikirnya gitu. Gila, si Taurus tuh cinta banget ya sama gue. Sampai kayak gitu supaya gue bisa sama dia. Mungkin juga dia paham ya, sejak ada kamu hidup dia berubah gitu. Yang tadinya dia nggak pernah bisa gitu ngerasa bahwa dia akan berubah gitu. Jadi dia kayak gitulah ya, kita ngebayangin kalau ada seorang yang mau berjuang buat kita, sabarin kita gitu. Kita ngerasa, oh my god, gue kok ngaco ya kemarin ngomongnya gitu-gitu lah ya. Atau mungkin waktu kamu marah gitu kan, dia pahami lagi koneksi kamu sama dia. Kenapa ya si Taurus ini kok dia marah ya gitu, apa ya yang aku lakuin gitu. Kalau dia nggak mau, kalau dia egois paling dia mikirnya gitu kan, ini semua salah si Taurus makanya gitu. Kalau lu sayang sama gue, harus baikin gue gitu. Nah itu egois kalau yang egois kayak gitu-gitu ya. But so far setelah dia melihat lagi, itu tuh kayak oh my god,
kamu tuh bawa ke kehidupan yang beda gitu. Sebelum tanpa kamu, dan setelah dengan kamu, hidupnya jauh lebih baik dengan kamu gitu. This connection sih. Dia ngerasain yang namanya cinta, pengorbanan, itu dia ngerasain di sana. Pergerakannya gitu loh, fluktuatifnya gitu. Even memang kadang berantem, up and down, emosional ya, unstable di sana, tapi jadi lebih berwarna gitu. Dia mungkin ngelihat lagi mantan-mantan dia atau orang-orang yang pernah sayang sama dia, tuh gak ada yang kayak kamu gitu. Terus kok saya nggak bisa ngelupain si Taurus ya gitu, kayak gitu. Kok aku mimpiin dia, kok aku masih mikirin dia gitu. Jadi dia memahami bahwa connection, special connection, strong connection. I can't stop thinking about you sih. Kita baru ngomongin tadi. Ya mungkin kadang orang kesel sendiri ya kalau misalnya putus atau berpisah sama seseorang, udah benci banget, tapi di kepalanya tuh masih ngingetin gitu orang itu gitu. Nah dia kayak gitu. Mungkin dia punya kebencian, kemarahan, atau kecewa dengan kamu, atau mungkin dia tahu dia salah dan berusaha untuk move on. Mungkin dia sudah ketemu orang baru, atau mungkin dia lebih optimis untuk dapetin cinta baru, tapi dia nggak bisa denial di pikiran dia itu kamu, dan sampai nggak bisa berhenti mikirin kamu. Yes, because this is a strong connection, you know. Attachment melekat di pikiran. So I can't stop thinking about you, Taurus. Bottom of the deck, my life is not as together as seems. As it seems ya. Hidup saya tidak bersama seperti kelihatannya. Oke. Kita udah nggak bersama lagi. Meskipun mungkin statusnya sudah menikah, tapi kalian udah hidup masing-masing. Atau kalian hidup bersama, tapi dia seolah-olah sendiri gitu loh. Oke. So ya, lagi proses di fase dia sedang merenung, menyesali apa yang terjadi. Energi kamu, clarify energi Taurus. Agustus ya, Taurus, Agustus, Taurus, Agustus, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy, clarify, please, clarify, clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oh ya, it's jumping card. Oh, sacral chakra, attachment ya berarti. Second chakra, Archangel Uriel, ini chakra kedua. Chakra kedua itu cinta kasih ya, dengan orang yang kita cintai, pasangan, anak, keluarga. Tapi yang intim. Biasanya ini pasangan ya, chakra seks soalnya di sini. So kamu ngerasa di bagian dari diri kamu, pelengkap kamu di sini. Komunikasi. Seperti kamu ingin ada komunikasi dengan dia. Archangel Ariel ya, bukan Uriel. Uriel itu chakra ketujuh ya. Archangel Ariel di sini. So, you know what? Kamu ngerasa bahwa kalau komunikasi bisa kembali untuk komunikasi lagi ya, terkoneksi lagi, itu jadi jalan gitu untuk ngelihat lagi hubungan kalian akan seperti apa bentuknya setelah kalian saling komunikasi. Oke, dan ya memang kamu juga attachment banget sama dia. See? So apa yang kamu rasain itu yang dia rasain. And oh ya, man holding a coin. Mungkin kamu sibuk kerja ya. Ya secara kemakmuran mungkin kamu udah oke. Udah stabil di sini.
So ini mempengaruhi bagaimana kamu berinteraction, circle, sosialisasi kamu dengan orang di luar diri kamu. Ya, you are the king of coin. Oh, you are the king of heart. A man holding a heart. So you have an energy masculine ya. Di energimu di Agustus ini so masculine. You give your heart, you give your money to make everything okay and growing up with happiness di sini. Kamu like, how can I say? Kamu berharap untuk untuk gini, this is what you do. Ya, kamu taruh nih di atas meja. Ini cinta, ini materi. This is about communication. Jadi ada tiga bentuk di atas meja nih ke dia. Misalnya kalian lagi ngomong berdua di atas meja, kamu letakin cintamu, kamu letakin materi, dan di sini komunikasi. See, that's it. So, ketika kamu meletakkan itu sebagai bagian dari santapan makan malam kalian, saya how surprising you are, how shocking you are when someone told to you, I'm not happy with you. See, kamu taruh cinta, materi, komunikasi di atas meja untuk sarapan kalian atau makan malam kalian, dinner ya, supper kalian di sini. Lalu kamu bilang, ini loh, saya ngasih kamu cinta, harta, dan komunikasi, waktu saya. Lalu dia bereaksi, oh aku nggak bahagia sama kamu. Nah itu shocking moment buat kamu. Like someone do everything too much harder than anyone to create the love, to create the money, to create connection, and then have no get appreciation. Kamu nggak rasa, aku udah ngasih cinta, materi, komunikasi, waktu, lalu saya nggak dihargai. Bagaimana ceritanya? This is you, energy, your energy in August. Okay. Mungkin perpisahan ini buat kamu reevaluate kembali. Agustus ini kamu sangat I think like amazing ya, kamu sangat amazing, sangat apa bahasa amazing itu luar, apa bahasa Indonesia ya, cari aja di Google ya, itu like you are so amazing di sini, you create all things to make people around you happy di sini. Okay. Like Agustus Taurus is like masculine energy. Act like masculine energy di sini. Masculine energy. Kamu yang ambil bagian untuk kesabaran, kamu yang ambil bagian untuk kemakmuran hubunganmu, kerja keras di sana. Kamu yang ambil bagian untuk komunikasi, untuk buat pasanganmu bahagia, tapi yang dia ngasih kamu tuh sampah. Oh ya, healer of the age, pengen pulih. Masih belum selesai unfinished business berarti ya. Pengen pulihkan semua hubungan yang berantakan ini dengan kamu. Makanya dia nyesel di sini. I wish I could take back my word. See, like I think like you do so perfect and so amazing di sini. Sempurna banget dan sangat amazing banget di sini untuk buat seseorang tuh bahagia gitu, like kamu jadiin mereka tuh queen or king
dalam hidupmu gitu, priority banget gitu untuk dia. Kamu jadiin dia raja dan ratu gitu untuk hidup dia gitu. Tapi oh my god, they give you shit, mereka ngasih kamu sampah. Oke, Taurus arti hadir Agustus 2023. Clarify please, clarify please energi Agustus 2023. Thank you. God. Baris pertama kamu 2, dia 3, arti hadirmu bottom of the deck, dan ada ya bottom of the deck ya, bisa vice versa, nggak resonate untuk semua. This is about communication, this is you, what you do. See, dan kamu sangat rindu untuk bisa komunikasi lagi sama dia. Stop optimis, seperti kayak kamu nggak bisa lagi optimis, kamu mulai masuk di pikiran yang frustasi, lagi frustasi nih si Taurus karena udah nggak komunikasi. I think both of you have a strong attachment, ya, sama-sama melekat begitu, dia melekat dengan kamu melekat dengan dia. Dan ya mungkin ini, I wish I could take back my word, ini kamu mikirin ucapan dia, makanya kamu frustasi. Kamu apapun kamu pikirin ya, overload lah pikiranmu. Sometimes kita nggak usah mikirin apa yang diomongin orang, termasuk pasanganmu. Si frustasi di sini, mungkin dia bilang cerai ya. Kamu pengen banget ada komunikasi sama dia. So kamu sangat merindukan dia, kamu masih melihat hubungan ini sangat berharga, yang harus kamu pertahankan, tapi kamu frustasi. See, you know, it's like same frustate. I can't stop thinking about you. Sama kamu juga mikirin dia mulu. See, and then this is the answer. Jawaban dia ada di kamu, like a mirror. Kamu tahu itu jawaban dia. Apa yang kamu lakuin sekarang itu yang dia rasain. See, I'm starting to understand our connection, like sacral chakra di sini. See, okay. Jadi kamu nggak usah nanya sama saya gimana nona dia. Yang kamu pikirkan, yang kamu rasain itu yang dia, yang kamu pikirkan, yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu rasain itulah yang dia rasain. Itu jawabannya. So jangan lagi overthinking. Okay. Energy. Oh yeah, I know the Fools always mess up everything. The Fools is troublemaker, public enemy. It's like the Fools energy. Ya, kadang the Fools ini bisa positif. Seseorang yang punya innocent soul, yang punya jiwa yang innocent soul, jiwa yang apa sih innocent soul ya, itu carilah di Google Translate. Innocent soul itu jiwa anak-anak, jiwa yang polos, like innocent ya. Sometimes mereka ngelakuin apapun tanpa berpikir panjang. Tapi ini juga seperti orang yang berjalan dengan iman, nggak mau melihat masa depan yang chaos. Nggak mau melihat yang ada di hadapan dia, situasi chaos, dia tetap mengimani bahwa selalu ada miracle. Ini bisa juga positif. Don't think too much about negative energy in the Fool. So, I think like dia mencoba untuk memahami. Setelah berjalan hubungan begitu lama, baru dia mulai memahami. Menurut saya perpisahan kalian ini adalah hal yang sangat positif, karena akhirnya dia memahami perjuanganmu dan dia memahami sisi dia. Kalau kalian nggak berpisah sementara, itu kayak dia nggak akan pernah bisa pahami perjuanganmu. So Nine of Wands di sini like fear. I do anything, but what should I do? I do anything, but what should I do? Aku mau ngelakuin apapun, tapi apa yang harus aku lakukan gitu, kayak gitulah ya. So
dia takut komunikasi dengan kamu karena ya dia mencitrakan hal negatif sama kamu, dia mencitrakan hal yang sangat saya egois sama kamu, and then stuck in a false action. It's like kalau dia ngomong sama kamu, jadi dia takut. Kenapa? Karena dia tahu nanti dia akan kebawa emosi, dia punya unstable emotion, and then setelah nanti dia ngomong sama kamu, dia nyesel semua ucapan dia. Oke, dia takut nih, ngomongnya harus mulai dari mana dan apa yang harus diomongin, begitu. Kalau kayak gini, takut lagi berbuat salah ngomong, catat sebelum nelpon. Tulis aja clue-nya. 1, saya mau ngomong sama si Taurus tentang ini. 2, saya mau ngomong sama si Taurus tentang ini. Jadi dicatat satu-satu. Harusnya begitu kalau orang yang punya unstable emotion, yang gampang kepancing, yang gampang tersulut karena masih punya unstable emotion, issue yang belum dibenahi begitu di emosinya. Tuh catat. Terus nanti di atas 1, 2, 3 urutan itu tulis di atas tuh dengan huruf besar. Jangan emosi. Jangan emosi, tanda seru gede-gede, ditulis lebih gede dari tulisan yang lain. Jadi mata kita akan merekam itu dan akan membawa itu kepada pemahaman pikiran kita, kognitif kita. Oke, nggak boleh emosi. Jadi dengan begitu lebih bisa terkontrol. King energy the Emperor. How to control everything. So, ketakutan dia sabotase dirinya dia. Jadi kalau kamu pikir dia nggak mau ngomong lagi sama gue, Nona, mau, tapi takut salah ngomong. Ketakutan dia itu menguasai dia, sabotase dia. Karena dia tahu kalau dia ngelakuin sesuatu itu energi dia bertindak bodoh itu akan terjadi gitu, dan itu dia selalu sesali. Pertama karena kurang knowledge ya. Coba siapa di sini yang sebulan baca buku 1 aja, jangan banyak-banyak. Gak ada kan? Jarang yang mau baca buku. Ya buku online lah, nggak usah buku-buku yang fisik. Buku online. Ada nggak? Nggak. Sekarang orang pada nggak minat baca. Apalagi untuk self research ya, untuk menggali diri itu, penggalian diri, membaca buku tentang menggali diri lebih dalam, itu jarang banget yang mau memahami dirinya. So dia nggak mau, takut ya, udah sabotase. Ego dia, ketakutan dia, udah campur aduk, sabotase. Jadi semakin takut salah ngomong sama kamu, takut semakin chaos. Kenapa? Karena di sini healer of the age, dia pengen hubungan ini pulih, dan dirinya, bukan hanya hubungan, dirinya pulih, kamu pulih. Ini healer of the age, ini pemulihan di semua sudut, semua sisi. Dia pengen gak mau lagi ada masalah yang dia ciptakan dari mulutnya dia. I wish I could take back my words. Gak mau lagi dia ciptakan masalah dari lidahnya itu. Kalau lidahnya udah berkata liar, sangat brutal, berarti otaknya yang harus di restart, yang gak sih, diinstal ulang, dan hatinya yang harus diinstal ulang. Kenapa? Karena kan cermin ucapan itu keluar dari otak dan hati, pikiran dan hati kita. Udah banyak energi negatif di sana, tapi dia tidak mengeksplor diri dia, jadilah seperti ini. Ketakutan sabotase dia. Makanya memang kalau kita baca buku pengetahuan tentang diri,
tentang filosofi kehidupan orang lain, perjalanan orang lain, itu juga jadi bagian untuk kita belajar. Dia masih gagal di pengendalian ego, pengendalian emosi negatif dia. I'm starting to understand our connection. Semakin dia memahami koneksi kamu dan dia, semakin takut. Kenapa? Kontribusi yang dia berikan selama dalam hubungan sangat negatif. Ya, dia sangat egois. Dia tahu itu, ya, dia tahu. And I can't stop thinking about you. Sabotase ketakutan dia. Semakin dia ketakutan, pengen ngomong sama kamu, takut salah ngomong, atau dia harus jilat ludahnya sendiri karena dia ngomong kemarin lidahnya terlalu brutal, so dia overthinking, and then akhirnya nggak ngelakuin apa-apa di sini. Makanya kamu kangen sama dia. Kenapa? Udah lama nggak komunikasi. Oke. Arti hadirmu, Knight of Wands. You always first. Oke, Eight of Wands. Inilah si Taurus ini cinta banget sama dia sih. You always make a first action effort, ya. Kamu selalu yang ada di baris terdepan untuk kembali membuat hubungan bersama, kembali membuat hubungan bisa bersama-sama berjalan di sini. Kamu mampu menahan atau mengendalikan ketakutanmu dan berjuang. Ya, kamu pasti kembali. Jadi untuk first move, ya, action nggak dari dia. Kalau kamu mau komunikasi sama dia, harus kamu duluan yang buka pintu untuk komunikasi. Kalau kamu mau ketemu dia, harus kamu duluan yang reach out dia. Oke? Karena di sini kamu masih shock, ya. Kamu masih shock dengan apapun yang dia ucapkan dan dia pergi gitu aja. So I don't know, like, kayak dia punya kesadaran rendah, kamu punya kesadaran sudah stabil, dewasa di sini. You act like a masculine energy, king of coin, king of love di sini. And you know how to commitment, how to make boundaries about negative emotion and then positive emotion. You know, kadang kamu marah tapi kamu kontrol negatif emosi kamu mampu batasi kemarahanmu dan berusaha untuk mencintai dia gitu. I don't know, like, ini energi yang sangat berbeda, ya. Dia ada di frekuensi rendah, kamu ada di frekuensi yang punya kesadaran tentang sebuah komitmen hubungan. So dia akan terus membuat drama, kamu akan terus memulihkan kembali ke hubungan. Begitu aja terus, nggak bertumbuh hubungannya, ya. So menurut saya kamu akan pulihkan kembali hubungan, harus. Dan kalau kamu mau komunikasi harus dari kamu aja. Dia ngelihat kamu sebagai seorang yang sangat attraction dengan dia, attachment dengan dia. Dia melihat kamu seorang yang tidak punya gengsi, ya, tidak punya ego untuk berhadapan dengan dia karena kamu mencintai dia. Dan dia melihat kamu sebagai seorang yang tahan banting untuk menghadapi emosi dia yang meledak-ledak, karena kamu sering menghadapi shocking moment. Tiba-tiba dia marah gak jelas, tiba-tiba dia cinta kamu gak jelas. Jadi dia gak stabil secara emosi, tapi hanya kamu satu-satunya yang bisa terima dia gitu. Nggak ada yang bisa terima dia selain kamu. Nggak ada. So once di sini, dan kamu selalu buktikan dengan tindakan.
See, like you bring love, wealthy, communication, and fight for as always as they want. Kamu bawa cinta, kamu bawa materi kemakmuran, kamu bangun komunikasi, selalu kamu lakukan itu ketika mereka menginginkannya, ketika dia menginginkannya. So it's like, it's unfair. Kamu beri cinta, kamu beri kebahagiaan, kemakmuran, kamu beri komunikasi. Dia menghancurkannya, kamu benahi. Dia menghancurkannya dengan dramanya dia, drama gengsi, egoisnya dia. Kemudian dia ketakutan dan kamu pulihkan. Begitu terus hubungan, tidak ada yang bertumbuh. Energi yang lebih tinggi berkorban untuk turun ke energi rendah. Energi rendah terus jatuh terpuruk ke bawah tanpa ada perubahan. Okay, so stuck. Tidak ada pertumbuhan hubungan. Salah satu terus berkorban, like a cannibal relationship. Ada setara kamu pulihkan hubungan. Nine of Cups di sini. Kamu masih sendiri dan berharap untuk bersama. See, energy the Sun. Selalu kamu pulihkan hubungan demi anak. Masa depan anak. This is your energy. Look at this. You are happy alone. But kamu mengalah demi anak. I think it's not answer. Sih kalau anak itu bukan jawaban. It's like you kill yourself. So save your kids di sini. But terlihat jelas di sini. Kamu selalu pulihkan. But you are happy without toxic people. Bisa vice versa. Saran untuk Taurus Agustus ya. Taurus Sun, Moon, Rise, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. It's not fair. Oh, twin flame. Oh, that's why. The answer to your question involve a spiritual past romantic relationship. Twin flame. This is your twin flame. Oh my God. Twin flame, ya. Runner and chaser. Yang satu buat drama, yang satu bertahan, yang satu berlari, yang satu mengejar atau bertahan. Ya, twin flame. So that's it, twin flame. You know, kadang ya, kalau perjalanan saya, nggak usah twin flame deh. Saya ketemu sama soulmate saya. Frekuensinya rendah. You know apa yang saya bilang ke dia? Kita soulmate, but I think like we good not enough together. Saya langsung to the point begitu. Saya ngerasa daripada terlalu dekat dan akhirnya intimate, lebih baik udah saya langsung di awal saya ngomong ya kita soulmate, tapi kayaknya kita nggak cocok gitu loh. Nggak cukup untuk bersama hanya dengan koneksi soulmate. Oke, bye. Itu saya sering banget ngelakuinnya. Okay, so it's so funny, but itu kelihatan jahat gitu. Tapi menurut saya udah mendingan cut di awal daripada nanti itu menguras perasaan saya, kestabilan emosi saya. No, saya tidak mau kehilangan kewarasan saya. Kayak kita beda. Saya suka ngomong gitu. Ada beberapa kali saya ketemu soulmate saya dan saya bilang, okay, we are soulmate, but we are not good enough to be together. And bye. And saya block. Itu nggak boleh harusnya, tapi ya that's me. Saya nggak mau ada drama, dan ya mungkin karena terlalu introvert, jadi kayak
I think saya nggak bisa drama atau berpura-pura gitu pakai topeng, nggak bisa banget, saya tuh paling nggak bisa, makanya itu langsung to the point. Okay, bottom of the deck. See, emotional sensitivity. Honor and respect your deep sensitive as it as a gift to us all. Okay? Kamu peka, kamu ngerasain cinta yang kuat. Kadang kamu ingin keluar dari koneksi kamu sama dia, but this connection, it's a different connection. Strong connection twin flame, ya. Clarify my darling angels, Taurus and couple. Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sorry, no, bukan Taurus couple, it's energy Taurus. Taurus energy in August 2023. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oh my God, release, lepasin. Saya Six of Swords. Just let them go. Beda frekuensi. Kalau diperjuangin jadi abu, kalau nggak diperjuangin kamu bersinar sendiri. Kamu nggak bersinar dengan dia. Okay, soulmate tuh, this is beberapa mungkin dealing dengan twin flame, beberapa dealing dengan soulmate, but this is strong connection. And then have a basic of love to create, to make foundation in this relationship. Jadi ini bukan koneksi yang asal-asalan, ini koneksi yang benar-benar spesial. Beberapa mungkin koneksi dengan soulmate-nya, beberapa mungkin koneksi dengan twin flame-nya, dan jadi modal dasar untuk membangun fondasi sebuah hubungan. Tapi sangat-sangat tidak nyaman ketika salah satu membangun fondasi, salah satu menghancurkan fondasi. Nggak akan jadi rumah, nggak akan pernah jadi rumah. Kalau hanya fondasi terus yang diperjuangkan oleh salah satu dan salah satu menghancurkannya, hubungan tidak bertumbuh, vice versa. Oke, tidak resonate untuk semua Taurus. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, dan juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.